Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hanifah Rahmani Pramestuti, NIM 114220033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik pengelolaan limbah industri minyak, gas, dan panas bumi. Di sini saya mengambil tema perencanaan pengelolaan limbah cair industri migas dan panas bumi. Industri migas dan panas bumi berperan penting dalam penyediaan energi nasional dengan proses kompleks dari hulu, eksplorasi, pengeboran, pemurnian hingga hilir pengolahan distribusi. Limbah cair menjadi jenis limbah dominan, terutama air terproduksi yang dapat mencapai 95% dari total limbah pada lapangan tua. Limbah ini mengandung kontaminan berbahaya seperti minyak, logam berat, dan senyawa kimia. Tanpa pengelolaan yang baik, limbah dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan, sehingga pengelolaan limbah cair yang efektif dan sesuai regulasi menjadi sangat penting. Tujuannya yaitu memahami sumber dan karakteristik limbah cair yang dihasilkan dari industri migas dan panas bumi, merancang sistem pengelolaan limbah cair yang efektif dan sesuai dengan regulasi lingkungan. Tiga, mengusulkan strategi pengolahan dan pemanfaatan kembali limbah cair. Empat, menentukan metode pemantauan dan evaluasi kualitas limbah cair. Identifikasi sumber limbah cair. Yang pertama yaitu pada air terproduksi, yang mana merupakan air yang ikut keluar bersama minyak dan gas bumi selama proses produksi, mengandung garam, minyak, logam berat, dan senyawa kimia berbahaya. Kemudian pada drilling fluid, fluida pengeboran, merupakan lumpur atau cairan khusus yang digunakan selama proses pengeboran sumur migas, tercemar oleh hidrokarbon, logam berat, dan bahan kimia aditif, tergolong sebagai limbah B3. Kemudian air limbah proses produksi, limbah dari proses pemisahan, pemanasan, pendinginan, atau pencucian dengan kandungan pencemar kompleks. Dan kemudian yaitu air limbah eksplorasi dan pemeliharaan yang berasal dari pencucian peralatan, sistem pendingin, dan pengujian sumur, yang mana dapat mencemari tanah dan air. Kemudian karakteristik limbah cair. Secara umum, karakteristik limbah cair industri migas dan panas bumi diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologis. Pada karakteristik fisik yaitu warna keruh, kehitaman, kemudian kekeruhan tinggi, dan suhu juga cukup tinggi, kemudian bau menyengat. Pada karakteristik kimia memiliki pH bervariasi yaitu antara 4 sampai 10, TS, TSS dan TDS tinggi, kandungan minyak, lemak, BOD, COD, kemudian terdapat logam berat seperti Pb, Cr, Cd, dan Hg, kemudian terdapat senyawa beracun. Pada karakteristik biologis, um, mikroorganisme rendah, potensi toksik terhadap biota, kemudian bisa mengandung zat radioaktif alami. Kemudian regulasi dan standar yang berlaku yaitu pada PP No. 22 tahun 2021 mengatur baku mutu air limbah berdasarkan sumber pencemar termasuk migas dan panas bumi. Kemudian Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 mengenai tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari migas dan panas bumi. Kemudian Permen LHK dan Permen ESDM mengatur baku mutu operasional dan keselamatan lingkungan sektor energi. Kemudian terdapat dokumen wajib seperti AMDAL atau UKL-UPL harus mencantumkan sistem pengelolaan dan pemantauan limbah. Kemudian pada pemantauan dilakukan rutin dan dilaporkan ke instansi berwenang. Kemudian diberikan sanksi jika melanggar baku mutu atau tidak patuh regulasi. Dan penilaian kinerja regulasi jadi dasar penilaian proper oleh KLHK. Teknik pengelolaan limbah cair, yaitu terdapat pengelolaan fisik, kimia, biologi, dan pengolahan lanjutan. Pada pengolahan fisik, yaitu oil water separator, pemisah minyak dan air, screening dan sedimentasi, kemudian flotasi. Pada pengolahan kimia, yaitu terdapat metode koagulasi flockulasi, netralisasi pH, oksidasi kimia menggunakan ozon, klorin, atau fenton, dan kemudian adsorpsi.
pada pengolahan biologi berupa aerobic treatment, misalnya lumpur aktif, anaerobic digestion, construction wetland yaitu berupa pengolahan alami. Kemudian pada pengolahan lanjutan, filtrasi membran, ultrafiltrasi, reserve osmosis, desalinasi, kemudian disinfeksi akhir dengan UV atau klorin. Selanjutnya, rencana pengelolaan dan pemantauan. Pada rencana pengelolaan dapat dilakukan atau diterapkan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Optimalkan WWTP dan teknologi ramah lingkungan. Pisahkan limbah di sumber B3 dan non-B3. Tingkatkan SDM dan susun SOP penanganan darurat. Pada rencana pemantauan, itu uji rutin pH, TSS, COD, BOD, logam berat, minyak, serta monitoring di inlet, outlet, dan outfall. Laporkan ke DLH atau KLHK secara berkala. Gunakan SCADA atau IoT dan integrasi ISO 14001. Tujuannya yaitu untuk efisiensi, kepatuhan regulasi, serta proper hijau hingga emas. Kemudian terdapat studi kasus yang mana di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Analisis Pengolahan Air Terproduksi di Water Treatment Plant WTP Perusahaan Eksploitasi Minyak Bumi, studi kasus PT XYZ oleh Andarani Reza Gama 2015. PT XYZ adalah sebuah perusahaan migas yang beroperasi secara onshore di Pulau Sumatera. Dalam operasinya, perusahaan menghasilkan air terproduksi dalam jumlah besar sebagai limbah utama dengan komitmen tinggi terhadap perlindungan lingkungan. PT XYZ ini membangun water treating plant WTP yang mengusung konsep reuse recycle khususnya untuk mendukung metode enhanced oil recovery melalui injeksi uap. Sistem WTP terdiri dari beberapa unit utama, yakni aspirator untuk memisahkan minyak secara gravitasi, MFU untuk flotasi partikel menggunakan udara dan bahan kimia, ORF sebagai penyaring lanjutan, serta water softener untuk menunjukkan kesadaran air. Dari evaluasi kinerja unit MFU dan water softener menunjukkan efisiensi tinggi, sedangkan pada unit ORF masih perlu ditingkatkan karena efisiensinya di bawah 65%. Sistem ini secara keseluruhan membantu mengurangi dampak pencemaran, mendukung efisiensi operasional, dan memperkuat komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. Sini merupakan simulasi perhitungan efisiensi, yang mana pada studi kasus tadi terdapat total limbah terolah kurang lebih 92.729 meter kubik per hari dari pit A, B, post pit, dan PPB. Nah, di samping kanan ini merupakan data yang saya ambil dari studi kasus tersebut. Kemudian, ini terdapat rumus perhitungan yang mana efisiensi C inlet dikurang C outlet per C inlet dan dikali 100% untuk mengetahui efisiensi. Di sini dapat dilihat bahwa efisiensi pengolahan pada unit MFU yang mana OC merupakan uh, turun dari 88,55 menjadi 3,37 ppm, yang mana efisiensi cukup tinggi 96,19%, dan kemudian pada unit ORF yang mana kandungan minyak turun dari 3,54 menjadi 1,29 ppm dengan efisiensi 63,59%, sehingga diperlukan evaluasi. Kemudian pada water softener, hardness turun dari 78,42 menjadi 0,62 ppm dengan efisiensi 99,20%. Dapat disimpulkan bahwa water softener dan MFU sangat efektif, ORF belum memenuhi target kualitas outlet. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dapat disimpulkan bahwa limbah utama dari migas dan pabum, perusahaan migas dan pabum yaitu berupa air terproduksi, fluida pengeboran, proses produksi, dan pemeliharaan. Karakteristik limbahnya kompleks,
yang mana terdapat minyak, logam berat, serta senyawa kimia. Kemudian pengolahan bertahap seperti pengolahan fisik, kimia, biologi, dan lanjutan, RO, disinfeksi. Sistem WTP pada PT XYZ, Abispirator, MFU, ORF, serta water softener. Kemudian pada MFU dan softener memiliki efisiensi lebih dari 95% dan ORF perlu perbaikan 63%. Serta volume terolahnya lebih dari 92.000 meter kubik per hari. Dari situ membutuhkan sistem andal. Kemudian kepatuhan regulasi penting menganut pada PP No 22 tahun 2021, Kemen NH 128/2003. Kemudian rekomendasinya dapat ditingkatkan efisiensi ORF, menambahkan tahap lanjutan misalnya filtrasi membran, melakukan pemantauan rutin dan kalibrasi alat, integrasi ke ISO 14001 untuk proper hijau hingga emas, kemudian menerapkan prinsip ekonomis sirkulasi, air olahan, reuse internal. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.